Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinasti Abbasiyah. Apa itu dinasti Abbasiyah? Dinasti memiliki arti kelanjutan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu garis keturunan. Memiliki tujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Sedangkan Abbasiyah adalah keturunan dari paman Nabi Muhammad, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Dan dalam dinasti Abbasiyah, Abu al-Abbas al-Saffah sebagai khalifah pertamanya. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti ketiga pada periodisasi peradaban Islam yang berkuasa antara 750 sampai 1258 Masehi. Selain menjadi kekhalifahan yang paling lama memerintah, yaitu selama 5 abad, Abbasiyah juga berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Perkembangan peradaban Islam telah mencapai puncaknya dan menjadi catatan ahli sejarah sebagai The Golden Age atau zaman keemasan umat muslim pada masa itu, yakni pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun, menjadikan kota Baghdad sebagai tempat untuk mendalami ilmu pengetahuan serta sebagai pusat kegiatan politik, sosial, dan kebudayaan. Dijadikan kota internasional yang terbuka untuk segala bangsa-bangsa Arab, Turki, Persia, Romawi, Kipti, Hindi, Barbari, Kurdi, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mulai inti materi kali ini, perkenankan kami menyebutkan nama-nama anggota yang telah berkontribusi dalam pembuatan video presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada Muhammad Abdul Latif, kemudian ada Irfanuddin, yang ketiga ada Lutfi Ansori, yang keempat ada Nur Amalia Zulfa, dan yang kelima ada Nur Laila Jamil. Dikutip dari wawasan sejarah dalam keruntuhan dinasti Abbasiyah, luas wilayah dinasti Abbasiyah pada waktu itu seperti pada gambar peta berikut. Sejarah singkat berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah menumbangkan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena pendiri pertama dan penerusnya adalah keturunan dari paman Rasulullah SAW, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Lama dinasti Abbasiyah berkuasa lebih dari 5 abad, yakni tahun 750 hingga 1258 Masehi, atau tahun 132 Hijriah hingga 656 Hijriah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali atau disebut juga Imam Muhammad Al-Kamil berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah ke tangan keluarga Bani Hashim di Persia ketika Umar bin Abdul Aziz masih menjabat sebagai khalifah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Pada tahun 743 Masehi, Muhammad bin Ali wafat dan perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Ibrahim bin Muhammad atau lebih dikenal dengan Ibrahim al-Imam. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim al-Imam. Selain itu juga ikut kelompok keturunan bangsa Persia. Pimpinan Abu Muslim al-Khurasani bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Pada akhirnya Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan pimpinan terakhir Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Abdul Abbas as-Saffah berhasil meruntuhkan dinasti Umayyah dan diangkat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Berikut adalah ilustrasi keruntuhan dinasti Umayyah, yaitu adalah peristiwa perang saudara. Faktor-faktor berdirinya dinasti Abbasiyah. Sabrida tahun 2020 menguraikan beberapa faktor-faktor berdirinya dinasti Abbasiyah, di antaranya 1. Perselisihan politik antara Bani Muawiyah dan pengikut setia Ali bin Abi Thalib. 2. Munculnya Khawarij. 3. Adanya asas penafsiran bahwa dekret politik harus berlandaskan pada Al-Quran dan oleh golongan Khawarij orang Islam non-Arab. 4. Adanya konsep hijrah di mana setiap orang harus ikut bergabung dengan kelompok Khawarij.
5. Bertambahnya pemberontakan yang dilakukan pengikut Syiah terhadap Bani Umayyah setelah terbunuhnya Husain bin Ali dalam pertempuran Karbala. 6. Timbulnya paham Mawali, yaitu pemahaman masalah berbeda antara orang Islam dan non-Arab. Di sini terdapat gambar dari sang pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abul Abbas Asy'afah. Nama lengkap Abul Abbas Asy'afah adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau ini dilahirkan di kota Humaimah tahun 721 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad bin Ali dan ibunya bernama Rabtah binti Ubaidullah al-Haritsi. Beliau ini mendapatkan gelar Asy'afah atau sang penumpah darah. Satu riwayat menyebutkan bahwa gelar Asy'afah itu diberikan orang-orang karena ia terkenal dengan sifat yang tidak mengenal belas kasihan terhadap keturunan Bani Umayyah. Dan di sini terdapat gambar dari tokoh Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803 Masehi. Ar-Rasyid adalah khalifah yang mampu mengembangkan dinasti Abbasiyah secara menyeluruh dalam komponen pemerintahannya. Dalam mengembangkan kekhalifahan Abbasiyah, Harun al-Rasyid telah mampu meletakkan fondasi dan prinsip-prinsip dengan kokoh seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, dan sehingga terciptanya kerjasama yang baik antar komponen pemerintahan dan masyarakat. Dan yang terakhir terdapat gambar dari Al-Mustashim. Al-Mustashim Billah bergelar Abu Ahmad dan bernama lengkap Abdullah bin Al-Mustansyir Billah. Lahir 20 Februari 1258. Ia merupakan khalifah terakhir dari Bani Abbasiyah di Baghdad. Ia berkuasa dari 1242 hingga 1258. Yang beribukan seorang mantan budak yang bernama Hajar. Ia dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya. Selanjutnya yaitu masa kemajuan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu periode 1 dari 132 sampai 232 Hijriah, disebut juga dengan periode pengaruh Persia I. Yang kedua yaitu periode 2 dari 232 sampai 334 Hijriah, disebut juga pengaruh Turki I. Yang ketiga yaitu periode 3 dari 334 sampai 447 Hijriah. Kekuasaan Abbasiyah berada di bawah dinasti Buwayhib. Periode ini disebut dengan periode pengaruh Persia I. Yang keempat yaitu periode 4 dari 447 sampai 590 Hijriah. Kekuasaan Abbasiyah berada di bawah pengaruh dinasti Saljuk. Periode ini disebut periode pengaruh dinasti Saljuk. Yang kelima yaitu periode 5 dari 590 sampai 656 Hijriah. Kekuasaan Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain, tapi kekuasaannya hanya efektif di kota Baghdad saja. Yang selanjutnya yaitu kemajuan-kemajuan yang dicapai dinasti Abbasiyah dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Ditunjukkan dengan dukungan penuh para khalifah terutama Harun al-Rasyid, yaitu mendirikan perpustakaan yang diberi nama Bait al-Hikmah dan Al-Mamun. Perkembangan intelektual dimulai dengan
diterjemahkannya khazanah intelektual Yunani klasik. Selanjutnya yaitu bidang kebudayaan dan peradaban. Pada masanya, Baghdad telah mencapai puncak peradaban dan kemakmuran yang tinggi. Istana-istana besar dibangun, kemegahan dan kemakmuran tercermin dalam istana khalifah yang luasnya sepertiga dari kota Baghdad, dengan dilengkapi ruas audiensi yang dipenuhi dengan berbagai perlengkapan yang lengkap. Selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi dititik beratkan pada perdagangan dan industri. Barang-barang dagangan datang dari negara-negara yang sangat jauh. Demikian pula pelabuhan-pelabuhan Abbasiyah yang disinggahi oleh kapal-kapal dari India, Turki, di Asia Tengah, Skandinavia, dan Persia, serta kapal-kapal dari Afrika Timur. Selanjutnya yaitu di bidang politik. Dinasti ini telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi tentang persamaan dan persaudaraan manusia. Diterimanya prinsip dasar tentang persamaan ras ini, diantaranya seluruh rakyat membantu para penguasa zaman pertama dari keluarga Abbasiyah untuk membangun suatu struktur yang berlangsung tanpa suatu persaingan selama lebih dari 5 abad. Dan yang terakhir yaitu bidang militer. Pasukan militer Abbasiyah adalah pasukan terlatih dan profesional. Pasukan militer Abbasiyah terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur Arab, Persia, dan Turki. Pada umumnya, para khalifah adalah panglima perang yang memahami benar strategi perang dan siap memimpin perang kapan saja bila diperlukan. Kemudian, kemunduran atau keruntuhan dinasti Abbasiyah. Ada 9 faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kemewahan hidup di kelompok penguasa. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat daerah dengan daerah ditaklukkan sulit ditaklukkan. Yang ketiga, perselisihan keagamaan antara Muawiyah dan Khalifah Ali yang usai dengan lahirnya 3 perusahaan umat, yaitu penganut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Yang keempat, perebutan kekuasaan antar keluarga Bani Abbasiyah. Yang kelima, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme kesukuan. Maksudnya munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Sindik. Ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Yang keenam yaitu masa disintegrasi pada tahun 1000 sampai dengan 1250 Masehi, yang mengakibatkan dari kebijaksanaan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik itu. Yang ketujuh, persaingan antar bangsa. Yang kedelapan, kemesteratan ekonomi. Setelah kekhalifahan memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun, sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Yang terakhir yaitu ancaman dari luar. Terdapat perang salib dan serangan bangsa Mongol. Berikut foto yang ada di slide terakhir. Terdapat foto perang bangsa Mongol, serangan bangsa Mongol. Baik, terima kasih, itu semua yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam materi video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.